Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan stambuk A111266. Saya perwakilan dari kelas B dan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Mata kuliah ini diampu oleh dosen yang saya hargai, ialah Ibu Rafika SPD MPD. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada materi yang pertama. Pada materi yang pertama ialah berjudul Proses Alam Pikir Manusia beserta Perkembangannya. Baiklah, sebelum kita melangkah terlalu jauh, sebelum kita masuk terlalu dalam mengenai apa itu perkembangan alam pikir manusia, tentu kita harus tahu dulu, apa sih itu perkembangan alam pikir manusia, seperti apa sih pengertiannya, dan bagaimana sih dasarnya. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan pengertian dari alam perkembangan pikir manusia. Perkembangan alam pikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan pernah puas dengan pemikiran yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu. Contohnya itu seperti misalkan para ilmuwan yang sudah mengetahui satu hal tapi dia tidak merasa puas dan terus menggali mencari ilmu yang lain dan menghasilkan sesuatu yang lain pula. Nah, yang kedua adalah penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Selanjutnya, nah kalau tadi pengertian, maka sekarang kita masuk pada skema proses alam pikir manusia beserta perkembangannya. Tentu saja pada alam pikir manusia, tentu orang atau hal pertama yang harus kita tahu adalah manusia. Manusia itu merupakan satu-satunya makhluk hidup yang paling sempurna karena apa? Karena manusia itu selalu memiliki rasa ingin tahu, manusia itu memiliki akal sehat. Nah, dari akal sehat itu tentu manusia punya rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu inilah manusia melakukan proses berpikir, di mana ketika dia ingin mencari tahu tentang sesuatu, maka dia akan berpikir, itu seperti apa sih, itu bagaimana sih. Nah, pada saat proses berpikir itu berjalan, maka muncullah penalaran. Penalaran ini seperti dia menalar, apa sih yang akan kita lakukan, bagaimana sih ini, bagaimana sih itu caranya. Nah, setelah itu, maka akan muncullah pengetahuan ilmiah, di mana pengetahuan ilmiah ini dilakukan dengan metode-metode ilmiah pula. Karena sudah mengetahui metode ilmiah, tentu manusia dapat memecahkan masalah kehidupannya. Contohnya seperti misalkan manusia memiliki masalah, tentu dia harus cari tahu dulu inti masalahnya apa, lalu melakukan proses berpikir dan menalar, dan dengan menggunakan pengetahuan ilmiahnya, maka dia akan menyelesaikan masalah dalam kehidupannya. Alam pikir manusia itu terus berkembang dari zaman purba sampai sekarang. Sesuai zaman berkembang dari zaman purba sampai sekarang sesuai zamannya, sehingga terkumpullah beberapa ilmu dari hasil bertanyanya, dari hasil meneliti atau dari hasil meneliti penelitian dari orang lain. Nah, selanjutnya ialah perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah akibat aktivitas manusia. Nah, pada akibat aktivitas manusia ini terdapat dua akibat. Akibat yang positif dan akibat yang negatif. Mengapa demikian? Karena setiap apapun yang dilakukan manusia hanya ada dua ujungnya nih. Akan hanya ada dua akibatnya, yaitu akibat yang positif dan negatif yang saya sudah bilang tadi. Nah, kalau pada bagian akibat yang negatifnya, contohnya seperti ketika manusia melakukan aktivitas, contohnya seperti pembakaran hutan, aktivitas penebangan, aktivitas membuang sampah. Yang paling sering kita dapatkan adalah membuang sampah sembarangan. Nah, aktivitas ini tentu akan berdampak negatif, ya kan? Nah, akibatnya itu ialah tercemarnya lingkungan. Nah, pada bagian positifnya, aktivitas positifnya manusia ialah bergotong royong. Tentu kita masih sering dapatkan pada setiap lorong rumah atau setiap RT, pasti setiap harinya itu bukan setiap hari, setiap minggu melakukan gotong royong bersama-sama. Nah, itu akan mengakibatkan positif, hal yang positif. Kenapa? Karena lingkungan menjadi bersih, terbebas dari kuman-kuman atau penyakit-penyakit yang biasanya terjadi seperti DBD dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah
perkembangan teknologi pengelolaan alam, dan perkembangan pola pikir dan kehidupan serta keturunan manusia. Nah, pada perkembangan teknologi pengelolaan alam, tentu ketika manusia memiliki pola pikir yang terus berkembang, maka perkembangan teknologi pengelolaan alam juga akan terus berkembang, dan perkembangan pola pikir dan kehidupan serta keturunan. Dengan terus berkembangnya pola pikir manusia, maka akan terus-menerus juga lahirlah manusia-manusia baru dengan pikiran-pikiran baru dari manusia itu sendiri. Nah, mungkin pada materi yang pertama hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, atau seperti itulah skema dari proses alam pikir manusia beserta perkembangannya. Nah, setelah itu kita lanjut pada materi kedua. Baiklah, pada materi kedua, materi saya itu berjudul metode ilmiah dan non-ilmiah. Baiklah, sebelum kita masuk terlalu jauh atau terlalu dalam mengenai metode ilmiah dan non-ilmiah, maka kita kenali dulu dasarnya, atau kita kenali dulu seperti apa sih pengertian dari ilmiah dan non-ilmiah itu. Nah, ilmiah merupakan suatu prosedur atau suatu cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Sedangkan non-ilmiah adalah kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum dikemukakannya metode ilmiah. Dilakukan berbagai cara, diantaranya ialah penemuan ilmu pengetahuan secara kebetulan, pengetahuan akal sehat atau common sense, dan menggunakan intuisi. Nah, setelah itu kita masuk dalam proses pendekatan metode ilmiah. Dalam pendekatan metode ilmiah tentu memiliki beberapa proses, diantaranya ialah yang pertama, merumuskan masalah atau menyusun suatu masalah. Tentu ketika kita akan melakukan penelitian, tentu kita akan mencari masalah apa sih yang akan kita angkat, tentu kita akan menyusun berapa masalah yang akan kita bahas. Nah, setelah itu kita menyusun kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini ialah merupakan variabel-variabel penting dari merumusan masalah tadi yang sehubungan dengan rumusan masalah tadi. Nah, setelah menyusun kerangka berpikir, kita akan menyusun hipotesis. Hipotesis ini berisikan atau merupakan suatu pendapat atau suatu jawaban-jawaban sementara dari kerangka dari rumusan-rumusan masalah tadi, atau suatu pendapat-pendapat sementara dari rumusan masalah tadi. Nah, setelah menyusun hipotesis, kita melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini bertujuan atau percobaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis-hipotesis tadi yang telah kita susun itu benar adanya atau tidak. Nah, selain itu bertujuan juga untuk menyelesaikan rumusan masalah-masalah tadi. Nah, setelah melakukan eksperimen tentu akan ada data. Nah, data tersebut akan kita analisis lagi. Setelah data tersebut dianalisis, maka akan ditarik garis besar atau akan ditarik suatu kesimpulan dari eksperimen tersebut. Nah, setelah kesimpulan pun sudah ada atau kesimpulan sudah ditarik, maka akan ditulislah laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini berisikan tentang data, kesimpulan, dan hasil dari eksperimen tadi, eksperimen yang sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya adalah proses pendekatan metode non-ilmiah. Nah, yang pertama adalah akal sehat atau common sense. Nah, common sense ini biasanya digunakan kehidupan sehari-hari, atau biasanya ini merupakan pandangan umum bagi manusia yang digunakan pada kehidupan sehari-hari. Akal sehat ini biasanya dilakukan atau digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau suatu keputusan. Tapi biasanya akal sehat ini akan menyesatkan manusia saat mengambil suatu keputusan. Makanya ketika menggunakan akal sehat kita harus berhati-hati. Yang kedua adalah prasangka. Prasangka ini hanyalah suatu keputusan yang dibuat sebelum diketahui faktanya. Contohnya seperti, saya rasa sebentar akan hujan. Kan tidak ditahu faktanya iya atau tidak. Nah, setelah itu adalah otoritas ilmiah dan kewibawaan. Otoritas ilmiah ini adalah sekumpulan orang atau seseorang yang sudah berpengalaman atau memiliki pekerjaan tentang ilmiah atau metode ilmiah tertentu yang sangat-sangat dipercayai pendapatnya.
Nah, yang keempat maksud saya ialah penemuan kebetulan atau coba-coba. Nah, biasanya penemuan ini diperoleh tanpa adanya kepastian akan diperolehnya suatu kondisi atau pemecahan suatu masalah. Maksudnya itu seperti kayak penemuan ini kan kebetulan atau coba-coba, jadi tidak direncanakan sama sekali ya. Kalaupun hasilnya memuaskan ya syukur, kalau misalkan tidak ya tidak, kenapa? Karena ini tidak direncanakan dan ini hanya coba-coba. Jadi tidak ada ruginya. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah pendekatan intuitif atau dorongan hati. Biasanya, hal ini hanya merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu atau melakukan penalaran sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh metode ilmiah. Skripsi termasuk jenis karangan ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana strata 1 yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Nah, skripsi ini adalah suatu karangan yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Contoh judul skripsi, Diksis dalam program Mata Najwa Metro TV membahas penelitian mengenai beberapa diksis atau kata ganti berdasarkan kategori tertentu yang ada atau diucapkan pada program di satu stasiun TV swasta. Selanjutnya adalah contoh metode non-ilmiah, dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos kerajaan, serta berbagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Contoh paragraf dalam suatu dongeng ialah Timun Mas. Timun Mas hanya mampu menangis saat mengetahui bahwa ibunya sudah berjanji pada raksasa untuk menyerahkan dirinya. Tapi demi menghibur hati sang ibunda, Timun Mas akhirnya rela saat dia harus berlari ke hutan belakang rumahnya dan menghindar dari kejaran raksasa dengan bekal yang diberikan ibunya. Nah, selain puisi, selain dongeng, banyak juga loh contoh metode non-ilmiah lainnya seperti puisi, eh, eh, cerita rakyat, pantun, dan lain-lain. Dan baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata, salah-salah kalimat, dan salah penyebutan nama serta gelar. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilafan saya. Sebab kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya Aulia Zahra dengan sambuk A111266 mengundur diri. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.